Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kalsum Hasibuan, NIM 1830-2031 dari Prodi BKI kelompok 9, akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Bukti, Alat Bukti, Pembuktian, serta Hukum yang berlaku. Pengertian dari pembuktian adalah sesuatu sistem yang bersifat historis yang ditetapkan pada suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu yang saat ini dianggap sebagai suatu kebenaran peristiwa yang harus dibuktikan. Kemudian hukum yang berlaku di Indonesia itu memiliki sistem tertutup dan terbatas, di mana para saksi yang memberikan bukti atau alat bukti tidak semua bisa diterima atau memiliki batasan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan ataupun yang diatur sebelumnya. Pembatasan pembuktian juga tidak hanya berlaku bagi para pihak, tetapi juga berlaku pada hakim, di mana hakim tidak boleh menerima alat bukti dari para pihak yang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan undang-undang atau menyeleweng, maka hakim harus menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara. Nah, kemudian alat bukti biasanya memiliki beberapa jenis dan bermacam-macam untuk yang bernilai dalam pemberian bukti atau yang akan dapat atau ternilai dalam persidangan. Alat bukti biasanya diajukan oleh para pihak yang dimana mereka akan mengajukan kebenaran berdasarkan dalil yang dibantah atau dalil yang gugatan. Adapun kekuatan pembuktian itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah kekuatan pembuktian formal, yang kedua kekuatan pembuktian material, yang ketiga kekuatan pembuktian mengikat. Yang pertama kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian para pihak bahwa mereka telah melakukan apa yang telah tertera di dalam akta tersebut. Yang kedua adalah kekuatan pembuktian material, di mana yaitu pembuktian para pihak bahwa yang tertulis di dalam akta tersebut telah terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan pembuktian mengikat, yaitu pembuktian yang dilakukan oleh para pihak dan para pihak ketiga bahwa
pada tanggal waktu yang telah ditentukan sudah dihadapkan kepada pejabat dan yang telah tertulis di dalam akta dan sudah diterangkan di yang tertulis. Akta yang tertulis tersebut sudah diterangkan. Alat bukti yang sah pada dasarnya didasari oleh ucapan yang berupa saksi-saksi, sumpah dan berupa tertulis, yaitu seperti tulisan-tulisan yang memiliki nilai bukti di dalam persidangan atau perkara nanti. Kemudian pada saat ini pembuktian juga tidak dalam ucapan saja, tetapi juga sekarang ini sudah berupa media elektronis. Dalam media elektronis ini berupa rekaman, baik itu dari via suara maupun via video yang memiliki gambar, sudah diterima di dalam pengadilan dan memang sudah disahkan dalam persidangan pengadilan. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang contoh bukti, alat bukti, pembuktian, serta hukum yang berlaku. Adapun contoh kasusnya saya ambil dari jurnal yang berjudul Kekuatan Pembuktian Sumpah Li'an yang sebagai alat bukti peradilan perkara perceraian di lingkungan peradilan agama. Hukum acara peradilan agama merupakan lex spesialis dari hukum perdata di Indonesia yang bersifat lex generalis. Oleh karena itu, kedudukan sumpah li'an sebagai suatu alat bukti yang sah dan berlaku dalam perceraian diakibatkan oleh zina. Sesuai dengan pasal 88 Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud pada pada pasal 87 ayat 1 yang dilakukan oleh suami, maka penyelesaian yang dapat dilaksanakan bisa dengan secara li'an. Kekuatan pembuktian alat bukti sumpah li'an mempunyai kekuatan yang sama dengan sumpah perlengkapan atau sumpah perlengkapan dari hukum perdata, yaitu yang dimana dia itu mempunyai bukti, yang dimana dia itu sudah mempunyai bukti, tetapi buktinya itu belum cukup. Akan tetapi ada kekhususan sumpah li'an dibandingkan dengan sumpah perlengkapan, yaitu secara merujuk kepada Al-Quran surah An-Nur ayat 8 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa yadra'u anhal azaba an tashhada arba'a syahadatin billahi
innahu laminal kadhibin, yang artinya istrinya itu dapat mempertahankan dirinya dari hukuman hudud zina yang telah dikuatkan oleh suaminya dalam 4 kali sumpah yang menyebutkan dengan nama Allah. Sesungguhnya suaminya benar-benar dusta, dan tuduhan yang terjadi terhadap dirinya yaitu dalam melakukan zina. Jadi dengan demikian apabila lelaki atau suami melakukan lafal atau tuduhan atau menyaksikan bahwasanya istrinya itu sedang melakukan zina atas nama Allah Subhanahu wa taala, si istri dapat melakukan atau menolak dirinya atau menyangkal dirinya bahwasanya dia tidak melakukan zina. Nah, meskipun begitu istrinya tetap menyangkal dirinya, secara hukum Islam mereka sudah tercerai, walaupun si istri menyangkal hal tersebut. Sudah tercerai meskipun mereka tidak mengucapkan talak 4 kali, mereka akan tercerai selamanya. Selanjutnya contoh kasusnya diambil dari jurnal yang berjudul Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana, di mana pengaturan alat bukti ekonomi di dalam hukum pidana secara spesifik belum dapat ditemukan dalam KUHP. Namun terkait dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya tindak pidana, maka pengaturan alat bukti elektronik dinilai sangat penting. Pengaturan elektronik sebagai alat bukti mendapat perhatian khusus dalam legislasi nasional pasca era reformasi, di mana alat elektronik tersebut dijadikan alat bukti dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, peradilan khusus seperti Mahkamah Konstitusi, komisi khusus seperti KPK, tindak pidana narkoba, serta pengaturan dalam beberapa peraturan lainnya seperti kearsipan dokumen perusahaan dan juga perbankan. Dari peraturan alat elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana tersebut merupakan pemaparan lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai payung hukum utama. Meskipun aturan tentang elektronik masih minim sumber daya manusia, sehingga penegakan hukum melakukan penafsiran hukum terhadap bukti elektronik mulai dari tingkat kepolisian hingga hakim dalam persidangan pidana yang mempunyai pandangan atau penafsiran yang berbeda terhadap elektronik sebagai alat bukti. Kekuatan hukum alat elektronik sebagai alat bukti pada khususnya dalam hukum acara pidana masih belum kuat sebelum adanya keterangan dari pihak yang ahli dalam elektronik dari telematika sendiri, karena bisa saja
ada juga penipuan yang terjadi di dalam elektronik tersebut. Ada penipuan dan lain-lain sebagainya atau editan dalam sekarang ini. Sehingga para penegak hukum baik penyidik kepolisian menetapkan kasus tindak pidana apabila tidak dikuatkan oleh ahli, maka hakim dapat memutuskan kasus tersebut. Hakim dalam memutuskan perkara persidangan tersebut dapat menetapkan keyakinan yang berbeda dengan penegak hukum lainnya, karena dalam menetapkan keyakinan yang berbeda dengan penegak hukum lainnya. Dan karena alat bukti elektronik yang masih sangat minim, masih minimnya dalam sumber daya manusia dan juga penegak hukum dan pendukungnya itu belum memadai di seluruh Indonesia. Selanjutnya contoh kasus yang diambil dari jurnal yaitu pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana dalam kasus ini dalam pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara hampir sama dengan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan peradilan umum. Dalam pemeriksaan alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa hakim harus aktif dan mempunyai wewenang untuk menetapkan siapa, apa, dan bagaimana kekuatan alat-alat bukti tersebut. Sedangkan di peradilan umum, bahwa yang harus aktif dalam mengajukan bukti-bukti adalah para pihak. Asas yang dianut dalam pembuktian mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak, dan asas yang dianut dalam pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara itu adalah pembuktian bebas dalam arti kata bahwa hakim yang bebas mencetuskan jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 ayat 1, tetapi dalam mengambil keputusan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang berdasarkan keyakinan hakim, sebagaimana yang diatur dalam pasal 295 HIR atau pasal 184 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana di peradilan umum, bahwa alat bukti utama yang harus diajukan saksi, keterangan saksi bisa membela keterangan, bisa meninggalkan keterangan seperti petunjuk tempat, waktu, penyebab peristiwa pidana tersebut, dan lain-lain sebagainya. Kemudian contoh kasusnya diambil dari jurnal yang berjudul Kekuatan Pembuktian Acara Pemeriksaan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Persidangan. Yang dibahas di sini di mana kedudukan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti terhadap pembuktian persidangan, yaitu yang pertama, dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila bab saksi tersebut dibacakan di persidangan dengan memenuhi ketentuan pasal 162 ayat 1 dan 2 KUHP. Dan pasal ini telah dipanggil secara sah
dan keterangan saksi tersebut diberikan di bawah sumpah pada tahap penyidikan. Adapun nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan saksi yang diperiksakan di depan persidangan di bawah sumpah. Maksudnya di sini saksi yang diperiksa di depan pembuktiannya sama dengan kekuatan pembuktiannya yang sama keterangannya dengan saksi yang diperiksa di persidangan bawah sumpah. Yang kedua, tahap kedua itu dapat dinilai sebagai alat bukti surat dengan ketentuan bab saksi tersebut harus dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ini tanpa adanya paksaan dan dibuat oleh pejabat dan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang atas ketentuan sumpah jabatannya, sehingga bab saksi dapat dipakai sebagai alat bukti surat sebagaimana ketentuan pasal 187 huruf A KUHP Jo pasal 75 huruf D KUHP dan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 1985. Adapun kekuatan pembuktian bab saksi sebagai alat bukti surat ialah sempurna karena dianggap sebagai akta autentik. Namun meski demikian, karena kedudukannya sebagai surat dihubungkan dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran material, maka kedudukan alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri, namun harus disertai dengan keberadaan alat bukti lainnya. Misalnya keterangan saksi, ahli terdakwa ataupun petunjuk rasio maupun hakim pengadilan negeri dalam perkara tersebut. Terkait bab saksi sebagai alat bukti dalam keputusannya, yaitu hakim sama sekali tidak bernilai bab saksi sebagai alat bukti, baik itu dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang dibacakan sebagai alat bukti di persidangan ataupun sebagai alat bukti surat sesuai ketentuan pasal 187. Jadi oleh karena itu sekali tidak mempertimbangkannya dalam putusan, pengadilan negeri membebaskan para terdakwa dari dakwa sebagai penuntut umum. Adapun kesimpulan dari makalah kami adalah di mana pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk pembuktian kesalahan yang didakwahkan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat bukti-bukti yang telah ditentukan
undang-undang tidak cukup kuat membuktikan kesalahan yang didakwakan, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman atau tuduhan tersebut. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHP, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Hukumannya itu tergantung pada seberapa berat kesalahan yang telah ia lakukan. Itu akan tercantum pada undang-undang yang telah ditentukan. Baiklah, sekian penjelasan dari makalah kelompok 9. Apabila banyak kesalahan maupun kehilafan, saya mohon maaf, karena sesungguhnya kebaikan itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu tentunya datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.